ketulusan dan sungguh-sungguh, ini yang bisa membahayakan ketentraman rumah tangga jamaah. Karena siapapun kita jamaah, tidak ada yang terima apabila dituduh-tuduh. Apalagi suami yang telah bersungguh-sungguh banting tulang ikhtiar menjemput rezeki namun dituduh yang tidak baik oleh istrinya, jelas suami tidak akan terima. Maka istrinya pun Rabbi fa'fa'na bi barakatihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi abdihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'athahu bil haqqi basyira wa nadhira wa da'iyan ilal haqqi bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang saya muliakan, malam ini akan kita lanjutkan pembahasan kita terkait tema bagaimana sebenarnya yang dimaksud dengan nafkah batin suami kepada istrinya di dalam Islam, dan bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita memberikan contoh menunaikan kewajiban nafkah batin kepada istri. Baik jamaah, sebelum masuk kepada kajian, seperti malam kemarin terlebih dahulu saya ingin menyampaikan terima kasih jazakumullah khair kepada seluruh jamaah yang selalu mendukung dakwah kami, baik dari membantu operasional kajian, membantu wifi kajian, membantu berbuka puasa-puasa sunnah seperti puasa Ayyamul Bid yang pahalanya sungguh sangat luar biasa, sehingga umat Islam banyak yang berburu pahala dari puasa Ayyamul Bid ini, yaitu dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1979, puasa pada 3 hari setiap bulannya, yaitu puasa Ayyamul Bid, pahalanya adalah seperti puasa sepanjang tahun. Dan tentu kita yakin bahwa tidak akan ada manusia yang mampu berpuasa setiap hari sepanjang tahun. Maka dengan melakukan puasa Ayyamul Bid dengan berharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka umat Islam memiliki kesempatan mendapatkan ganjaran seperti berpuasa selama setahun penuh. Dan yang memberi makan orang yang berpuasa Ayyamul Bid pun Masya Allah, mereka atas izin Allah akan mendapatkan pahala puasa yang sama tanpa mengurangi pahala mereka yang berpuasa. Kemudian kami sampaikan pula jazakumullah khairan wa ahsanal jaza kepada jamaah yang selalu peduli dengan perjuangan menyebarkan mushaf Al-Quran ke berbagai daerah yang membutuhkan. Seperti yang ada dalam foto yang telah sering Bapak Ibu lihat, bentuk Al-Quran yang selama ini kita cetak. Terlihat di cover ada tulisan tidak diperjualbelikan dan ada tulisan wakaf dari jamaah Ustadz Ahmad Tarigan di seluruh Indonesia. Tentu tulisan ini merupakan akad bahwa mushaf ini adalah wakaf, sehingga nanti yang membacanya pun akan selalu mendoakan para pewakif dimanapun antum berada. Al-Quran ini adalah mushaf Utsmani dan full warna dilengkapi fadilah ayat, sehingga mushaf ini merupakan spesifikasi yang baik untuk mereka para santri yang juga ingin menghafal Al-Quran. Dan Alhamdulillah, Al-Quran ini telah sampai penyebarannya Bapak Ibu ke Sleman, Yogyakarta, Ramadan kemarin, ke Kalimantan, Tangerang Selatan, Kebumen, Jawa Tengah, kemudian dengan kemarin telah dikirim 2 kali ke kampung halaman saya Sumatera Utara, dan yang akan kita kirim selanjutnya yaitu ke Kuningan, Jawa Barat. Dan kita teringat dengan pesan Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ibnu Majah, sesungguhnya di antara amal kebaikan yang mendatangkan pahala meskipun setelah orang yang mengamalkannya meninggal dunia, di antaranya yaitu mushaf Al-Quran yang diwariskannya atau yang diwakafkannya. Masya Allah. Dan kita namakan Al-Quran ini dengan Al-Qayyum Bapak Ibu, diambil dari salah satu Asmaul Husna atau nama Allah yang mulia adalah Allah itu yang maha sendiri mengatur hambanya, Allah yang mengatur setiap makhluknya, Allah yang mengatur rezeki makhluknya. Sehingga dengan wakaf ini pun kita berharap Allah mengatur hidup kita kepada arah yang baik-baik, kepada arah yang bisa menjadikan kita suami yang dirindukan surga, juga kepada arah yang bisa menjadikan kita istri yang dirindukan surga. Baik Bapak Ibu, sekarang kita masuk kepada pembahasan yang utama, yaitu kajian kita dengan tema wahai suami, tunaikanlah nafkah batinmu kepada istri sesuai yang dicontohkan Rasulullah SAW. Minggu lalu telah saya sampaikan bahwa suami bersikap tenang menghadapi kemarahan atau menghadapi kecemburuan istri adalah merupakan satu di antara contoh pemenuhan nafkah batin suami kepada istri. Dan hal ini telah Rasulullah SAW contohkan, yaitu sebagaimana saat Bunda Aisyah terbakar cemburu buta, sedangkan Rasulullah tidak ada salah. Namun Rasulullah SAW tetap tenang menghadapi kecemburuan dan kemarahan Bunda Aisyah. Namun telah saya sampaikan juga minggu lalu bahwa iman yang ada pada istri, catat saya ulangi, namun iman yang ada pada istri yang akan membuat lahirnya perasaan pada istri sikap merasa bersalah dan akan luluh melihat suami yang memilih bersabar menghadapi kecemburuan istri.
Maka sebab iman itulah si istri tidak akan gengsi untuk meminta maaf kepada suami atas sikap emosionalnya atau sikap cemburu butanya. Sebagaimanapun Bunda Aisyah langsung meminta maaf kepada Rasulullah, sehingga kemudian Rasulullah pun memaafkan tanpa menghakimi atau tanpa menyalahkan Bunda Aisyah. Rasulullah hanya cukup memberikan sanksi yang sebenarnya itu bukanlah sanksi, yaitu Rasulullah mengatakan, gantilah makanan yang rusak dengan makanan yang layak dimakan. Karena pada saat itu Bunda Aisyah sempat memecahkan piring dan makanan pun berserakan di lantai. Namun Rasulullah mengutip kembali makanan dan pecahan piring yang berserakan di lantai tersebut, dan permasalahan pun selesai. Case close. Masya Allah. Kisah indah dari akhlak mulia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi jamaah diabadikan dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor 2481. Ini adalah contoh pertama sebenarnya pemenuhan nafkah batin suami kepada istri jamaah. Yang seperti saya sampaikan di awal, apabila suami sungguh-sungguh berupaya melakukan contoh dari Rasulullah ini, maka suami sama dengan melakukan ibadah sunnah yang akan mendapatkan predikat sebagai pengikut Rasulullah SAW yang setia. Sabda Rasulullah SAW, "Man raghiba an sunnati falaysa minni." Yang tidak mau mengikuti sunnahku tidaklah termasuk umatku, kata Rasulullah. Maka sehingga yang mengikuti sunnah Nabi akan disebut sebagai pengikut setia Nabi Muhammad SAW, terutama sunnah-sunnah beliau dalam berumah tangga. Yang dilakukan Rasulullah itu mungkin bagi kita adalah gengsi dong. Namun sikap bersabar suami bahkan di saat yang seperti demikian sekalipun jamaah merupakan suatu hal yang memang harus dipilih seorang suami dari upaya pemenuhan kewajiban dari nafkah batin yang sesungguhnya. Dan Rasulullah telah lebih dulu melakukan hal demikian. Maka para suami jangan anggap ini memalukan. Namun inilah kemuliaan suami yang sesungguhnya jamaah. Mungkin keras di luar rumah bagi orang lain, namun lembut hati dan lembut sikap kepada istrinya lewat pemberian uzur, dengan pengertian bahwa fitrah setiap istri adalah sulit mengendalikan dirinya apabila perasaannya telah dikuasai rasa cemburu. Kemudian selanjutnya contoh yang kedua dari bentuk pemenuhan nafkah batin yang sebenarnya dari suami kepada istrinya adalah menjadikan istri merasa mendampingi suami yang setia mendengarkan keluh kesah dan isi hati istri. Dan ini pun telah lebih dahulu dicontohkan Rasulullah SAW. Maka keliru besar apabila ada suami yang menyarankan istri, jangan tanya suami dari mana, jangan tanya suami kenapa telat pulang ke rumah, suami lagi di mana, suami tadi dengan siapa. Tidak boleh suami menutup ruang bagi istri menanyakan sesuatu sangkaan dalam hatinya jamaah. Kalau suami merasa terbebani apabila ditanya-tanya istri, ya wajar suami merasa demikian, sebab suami pun tidak melakukan kesalahan apa-apa. Tapi tetap tidak boleh menutup ruang untuk istri bertanya atau istri menyampaikan keluh kesah atau unek-uneknya. Sebagaimana Rasulullah SAW pun menyediakan waktu buat istri menyampaikan keluh kesahnya. Namun perbedaannya adalah, yang pertama, manajemen waktu saat istri bertanya atau menyampaikan unek-unek. Yang kedua, sebagian istri mungkin menyampaikan unek-unek dengan indikasi menuduh. Dua ini kebanyakan yang menjadi masalah jamaah, dan ini sering saya temui saat suami istri konsultasi terkait miskomunikasi yang terjadi dalam rumah tangga mereka. Maka solusinya adalah tetap mencontoh rumah tangga Nabi SAW dengan pertama, untuk manajemen waktu ini, maka suami istri silahkan membuat kesepakatan kapan waktu khusus bagi istri untuk dia menyampaikan unek-unek atau pertanyaan yang ada dalam hatinya. Dan di waktu khusus ini suami siapkan mental, siapkan hati, telinga, dan pikiran untuk 100% Anda buat istrinya. Jangan potong kalimat istri ketika dia menyampaikan unek-uneknya. Jawablah pertanyaan istri dengan bijaksana dan jawablah dengan penuh kasih sayang. Maka semoga dengan adanya manajemen waktu ini, insya Allah rumah tangga akan lebih tentram dan istri pun batinnya akan menjadi lebih tenang sebab tidak memendam sesuatu di dalam hatinya. Akan tetapi konsekuensinya yaitu, di luar waktu yang telah disepakati tadi, istri tidak boleh serobot menyampaikan unek-unek, melainkan sambut suami saat dia pulang kerja. Siapkan kebutuhan suami tanpa bertanya suami tadi dari mana saja, tanpa bertanya kenapa telat pulang ke rumah dan lain sebagainya. Itu apabila di luar waktu khusus yang telah disepakati untuk istri menyampaikan unek-uneknya jamaah. Dan yang kedua, jika istri bertanya, maka bertanyalah dengan sebenarnya bertanya. Jangan istri bertanya namun telah lebih dahulu menyiapkan jawaban. Ini namanya menuduh suami. Ini tidak boleh kecuali memang ada bukti yang kuat yang ingin disampaikan kepada suami. Jika menuduh, maka jelas istri tidak akan terima satupun penjelasan suami, padahal suami telah menjelaskan dengan ketulusan dan sungguh-sungguh. Ini yang bisa membahayakan ketentraman rumah tangga jamaah. Karena siapapun kita jamaah, tidak ada yang terima apabila dituduh-tuduh. Apalagi suami yang telah bersungguh-sungguh banting tulang ikhtiar menjemput rezeki namun dituduh yang tidak baik oleh istrinya, jelas suami tidak akan terima. Maka istrinya pun harus siapkan sikap memang ingin bertanya, bukan menyiapkan jawaban sendiri. Ini dua hal poin penting jamaah. Dan Rasul SAW menyempatkan waktu untuk bercengkrama sepenuhnya mendengarkan istri adalah pada malam hari sebelum waktu tidur, sesuai dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor 117 dan hadis riwayat Muslim nomor 763.
Maka silahkan hal ini untuk segera diterapkan pada rumah tangga Bapak Ibu demi terjadinya komunikasi yang baik antara keduanya. Karena dimanapun Bapak Ibu konsultasi masalah rumah tangga, maka yang akan disarankan adalah pasti terkait memperbaiki komunikasi antara Bapak dan Ibu. Dan ini sesungguhnya telah jauh-jauh waktu dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada rumah tangga beliau, yang seperti saya katakan di awal adalah sebagai bentuk pemenuhan nafkah batin suami kepada istri. Apalagi jangan sampai karena istri tidak diberi ruang untuk menyampaikan unek-uneknya mengakibatkan istri menjadi frustasi, istri menjadi depresi sebab memendam keluh kesah dalam hatinya sehingga bisa menyebabkan dia menjadi kelihatan lebih tua dari usianya. Hal ini jelas bisa terjadi jamaah dan pernah saya singgung di kajian singkat yang pernah di-share di kelas online terkait hormon oksitoksin yang ada pada tubuh kita. Silahkan nanti Bapak Ibu cek kembali. Demikianlah kajian untuk malam ini jamaah. Insya Allah akan kita sambung di minggu depan di waktu yang sama, dan semoga bermanfaat bagi antum semua, wabil khusus bagi kami di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi fa'fa'na